kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kembali lagi bersama kami, host-host yang gak kompak sama sekali. Lu menubuatkan terus deh, kita gak kompak beneran. Itu masa nubuatan, itu lu buat. Iya, lu buat sendiri ya. Well, bersama kita lagi di sini, kita akan ngomongin. Iya, enggak. Kita nggak mau ngomongin apa-apa, enggak. Kita cuma mau curhat aja. Kita cuma mau gibah aja. Iya. Mau gibahin siapa nih kita hari ini? Enggak sih. Kapan kita pernah gibahin orang? Iya, cuman gosip doang. Iya, tahu nggak sih? Apa tuh? Kemarin tuh, aduh, gua ada Dia temen. tuh ya. Gue ada temen pasang status di sosial medianya. Aduh. Gak usah sebut sosial medianya lah ya. Gak dibayar sama sosial medianya. Gitu. Lu lagi ngesipin orang ini. Iya, gitu ya. Iya. Dia posting-posting gitu. Aduh, dia beli mobil baru. Tapi yang menarik bukan mobil barunya. Apa Ya tuh? mobil baru ya udah mobil baru lah ya. Yang menarik captionnya. Apa tuh? Musik sedih dong. Harus gitu. Jadi kemarin itu gue ngeliat Baiklah. ada sebuah postingan ya. Durasi habis nih kayaknya ya. Nah, jadi gini, yang menarik perhatian gue bukan postingan, bukan gambarnya. Bukan mobilnya, tapi captionnya yang adalah. Captionnya, wah dia bilang gini. Depannya gini, thanks God. Engkau telah memberikan aku kemampuan akhirnya bisa membeli mobil baru ini. Karena Tuhan sayang banget sama gue sampai gue bisa membeli mobil baru ini. Makasih Tuhan, love you. Gitu. Ya bagus dong, berarti menceritakan kemuliaan Tuhan. Oh iya betul sekali. Kebaikan Tuhan. Iya, kan? makanya abis itu gue DM dia. Gue pengen mau tanya dong sosial medianya Tuhan Yesus apa sih? Lo sampai doa di sosial media gitu loh. Tuhan juga gak lihat gitu ya caption Ya Tuhan ini. lihat sih, tapi lihat, ngapain ya doa di sosial ini media gue tahu ya? nih, pasti Si pemuka itu, agama. Oh, enggak, bukan. Soalnya religius banget kan, love you gitu. Gini-ginian enggak semua pemuka, enggak perlu pemuka agama lah. Semua orang yang beragama Kristen ya kan, kita kan konten Kristen ya, jangan ngomongin agama lain. Pokoknya enggak boleh. Agama kita aja. Iyalah, ngapain yang lain kita enggak paham, bukannya apa nanti salah kita. Maksud gua gini. Jadi siapa? Kelihatannya rohani ya, kelihatan. Tapi balik ya, ini pendapat gua pribadi. Ini keresahan gua pribadi. Lu resah melihat itu? Iya. Oke, kenapa lu resah? Karena gini, di saat ada orang yang memposting atau kita sebutnya dengan bahasa zaman sekarang flexing. Gitu ya. Ya kalau ke WC mau itu flash. Oh flash. Iya, Aduh, Pak. ya ampun. Ketika mereka bersyukur karena mereka bisa membeli benda baru, dalam hal ini barang mewah dong. Barang mewah. Mobil mewah dong, walaupun mobilnya mobil LCGC gitu ya. Yang mobil-mobil katanya murah, ya tetap aja semurah-murahnya ratusan juta. Mereka tulis di sosial medianya, terima kasih Tuhan dan sebagai bla bla bla. Tuhan memberkati gue sampai bisa gitu. Nah tapi tahu nggak, banyak orang yang sudah berusaha keras juga mereka boro-boro beli mobil. Motornya aja masih kredit, masih cicil. Lalu diposting seperti itu seolah-olah Tuhan gak sayang sama iya, Tuhan dia, cuma sayang sama yang ini doang yang beli mobil. Sedangkan yang ini orang juga nggak kalah taat gitu. Baca Alkitab juga rajin tapi masih cicil tuh. Jadi akhirnya membuat sebuah kasta. Jadi kesannya kayak kapan ya gue bisa disayang Tuhan sampai segitunya, sampai gue bisa kayak gitu. Iya. Jadi menimbulkan kecemburuan sosial. Gue pribadi pernah ngalamin sosial, seperti itu. Rohani Gue pernah maksudnya. ngalamin feeling yang seperti feeling. itu. Gara-gara jadi, lu ngelihat caption orang kayak gitu. Iya, maksudnya kayak aduh, gue akhirnya membandingkan diri gue dengan orang itu. Gue bercerita dengan istri gue, kapan ya, paling gampang gini, gue keresahan gue yang, bukan keresahan, keinginan gue yang sejak lama sampai hari ini belum terpenuhi adalah tentang gue pengen deh jalan-jalan ke luar negeri. Bukan untuk dipamerin tapi kayak gue seneng, lihat tempat baru tuh gue seneng banget. Dan tambah lagi gue dan istri kan suka dengan kuliner. Jadi ke tempat dimanapun gue pergi, kalau dalam
yang kita sering pergi nih kayak Iya. ke Bandung gitu ya, ke kota-kota lain kita Iya. selalu cari makanan asli sana. Iya. Kita nggak akan cari restoran gitu. Iya. Kita akan cari ya kecuali restorannya restoran yang emang udah Iya. emang dari sejak 1918 gitu Yang kayak otentik gitu. gitu Iya, ya. kecuali kayak gitu ya. Iya. Nah, kita pengen keluar negeri tuh pengen tahu deh makanan luar negeri itu yang aslinya kayak apa gitu. Ya I itu see. kerinduan kita yang sampai sekarang kita belum tercapai. Belum. Padahal lu udah kerja keras juga nih. Lu Iya, juga udah iya, melayani Tuhan nih. Lu udah iya. taat juga sama Tuhan nih. Betul, lanjutkan Iya. lagi terus. Ya, ya Biar dan ini heboh. juga ini kode sebetulnya ada yang mau nggak ya gitu ya. Iya. Nah maksudnya gini, akhirnya karena gue ngeliat ada orang ini orang enak banget ya setahun bisa lebih dari sekali loh keluar negeri dan dia posting dan ada kata-kata itu thanks God melihat kebesaran Tuhan Iya. di sini. Akhirnya gue pernah ngomong sama istri gue, kapan ya kita bisa kayak gitu ya? Jujur ya, ketika gue ngomong kayak gitu, sebenarnya gue sedang menghancurkan damai sejahtera hidup gue sendiri. Karena gue membandingkan. Sebenarnya salah di gue, kenapa membandingkan? Iya. Gitu. Sebenarnya kayak gitu. Tapi penyebabnya kan ada. Karena ada orang yang flexing, yang memamerkan, woi lihat, karena Tuhan baik. Padahal emang karena dia bisnisnya bagus gitu, kerjanya bagus. Tapi seolah-olah dia pengen menunjukkan kalau enggak gue bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Tapi dia memamerkan itu semua. Dan makanya gue bilang ini keresahan gue secara pribadi ya. Kalian mau kayak gitu silakan deh. Tapi bijak-bijaklah kalau menurut gue gitu ya. Betul. Itu sama kayak gini tau gak sih? Ini gue udah lakukan ini sejak lama. Kan gue dan istri dulu tuh suka banget. Saking sukanya kuliner. Kita suka foto makanan-makanan yang buat kita enak. Iya. Dan istri gue sangat berhasil membuat teman-teman sosial medianya itu membuat Iler. bercucuran iler gitu Iya. kan. Sampai nanyain di mana gitu. Iya. Tapi gue selalu bilang sama dia gini, bulan puasa stop ya. Maksudnya bulan puasa teman-teman kita bulan Ramadan. Stop ya, jangan Stop posting posting, gituan. Karena oke. teman kita nggak cuma Kristen, Iya. ada orang Islam yang sedang berpuasa dan mereka memakai sosial media juga. Jadi lu respect nih sama. Iya, itu kan? keputusan gue secara Iya. pribadi bersama dengan istri. Nah, lalu buat gue masalah flexing ini agak lumayan tricky untuk dibahas. Karena gini, ini yang gue ketahui, ternyata beberapa orang yang gue kenal yang suka pamer, beli mobil baru, jalan-jalan ke luar negeri, atau setiap minggu mereka bisa di hotel ini, hotel itu. Ternyata lumayan banyak dari mereka bisa kayak gitu dengan cara berhutang. Wow. Mereka gesek sana, gesek sini kartu kredit. Oh iya. Ada teman kita gitu ya, cerita mereka tuh tiap bulan gajinya habis hanya untuk melunaskan kartu kredit. Kartu kredit. Jadi Wow. sebulan mereka bisa keluar 6 juta, 7 juta untuk melunasi kartu kredit. Iya. Setelah kita tahu fakta itu, gue ngomong langsung introspeksi diri. Gue sama istri gue bilang gini, kita emang sih gak pernah menikmati itu, tapi kita gak pernah stres loh tiap Gara-gara bulan. utang. Iya, dulu awal-awal kita waduh banyak utang, ada gaji habis semua untuk mikirin bayar utang. Dalam hal ini cicilan mobil lah, kita kan mobil cicil kan. Ketika mobil udah selesai cicilannya, gue bilang sama istri, stop dulu ya, kita dari segala cicil-cicilan ini kita mau menikmati hidup tanpa utang. Jadi ketika dapat pendapatan langsung bisa kita pakai untuk ya adalah kita sisihkan untuk happy-happynya kita ya tanpa perlu kita pamerin. Iya. Ya walaupun kadang-kadang kita suka foto tapi kita berusaha sebisa mungkin supaya jangan menjadi kayak pamer gue kesini loh Iya. gitu. Nah, gue mau nanya nih sama Robin ya. Menurut lo gimana dari ceritanya Firdi? Gimana dari sisi lo? Kalau dari sisi saya mah sah-sah aja ya. Sah-sah aja ya. Kan duit dia, yang bayar juga dia. Jaga hati dong. Oh gitu. Ini media sosial saya dong. ya. Biasanya kayak gitu tuh karena dia emang suka flexing gitu. Ini kan media Makanya. sosial saya mau posting apa, Iya. saya mau ngutang dari mana. Yang penting kan saya tidak Merugikan orang lain merugikan gitu. orang lain, apalagi datang kepada Anda. Tolong dong bayarin kartu kredit saya. Ya begitu juga. Iya, jaga hati dong. Tapi kalau ngomongin posisi gimana? Misalnya lu sebagai pemimpin gereja gitu. Tuh kan gue bilang bener. Misalnya kalau lu ada seorang pemimpin gereja dan lu tahu anak-anak di bawah lu yang lu bina, enggak semuanya orang yang punya privilege kelebihan materi. Tapi lu memamerkan itu. Aduh, kalau katanya hamba Tuhan jangan diutak-atik itu di mata Tuhan ya Pak ya. Hamba Tuhan gak boleh diotak-atik Oh, gitu. sama yang bukan hamba Tuhan. Nah berhubung gua hamba Tuhan boleh dong. Oh boleh Ih, selevel. selevel.
Dan boleh. tambah lagi gue bukan hamba Tuhan, gue anak Tuhan. iya, Jabatan gue lebih tinggi nih. Wais. Abis ini gue kena dah, udah ampun, kena gue. Speechless dia. Ini soalnya udah menyinggung hamba Tuhan ini saya takut pulang dari Takut sini salah. nggak aman ya. Iya rumah saya jauh Pak ya. Gak apa-apa, kan kita iringi dengan doa. Iya. Doa aja. Dicari nih namanya. Iya, iya. aduh. Ya kan katanya nih mak katanya ya. Kan hamba Tuhan juga kan ada penghasilannya. Gitu kan entah dari mana ya kita nggak tahu dari mana persembahan apa namanya. Contohnya dari Penghasilan mana? hamba Tuhan ya. Contohnya dari Contohnya mana? dari- Jadi ya hamba Tuhan punya uang, punya penghasilan gitu kan. Ya dia mau pakai juga sama kayak yang saya bilang itu kan haknya dia. Dia mau pakai barang-barang branded. Ya mungkin menunjukkan ke orang-orang bahwa dia diberkati. Berarti anak Tuhan yang lain, jemaat Tuhan yang lain yang enggak memakai barang-barang seperti yang dipakai berarti enggak diberkati. Katanya sih begitu ya. Ya, kalau dari kita berdua mah taunya dari kata lu. Berarti imannya kurang gitu kan. Heeh. Imannya Berdoa lagi, berarti- rajin beribadah. Jangan lupa perpuluhan. berarti, aduh. Ini mahal nih. Berarti menurut lu begitu ya? Berarti orang-orang yang nggak punya barang-barang branded adalah orang yang nggak pernah bayar perpuluhan. Kata Robin. Oh, kata saya. Tapi hamba Tuhan zaman sekarang ya kayaknya lebih makmur dibanding pendeta zaman dulu tuh kalau menurut gue ya. Makmurnya gimana ya? Ya secara ekonomi mereka oke banget. Kalau misalnya kayak makanya dulu pernah gue sering dengar khotbah ya orang-orang pendeta-pendeta zaman dulu kalau misalnya dia mau cari istri gitu ya agak ditentang sama orang tuanya soalnya kayak mau dikasih makan apa anak gue mau pendeta Warteg gitu. lah paling murah. Indomie bisa lah ya Indomie. Iya, masih nanya makan apa. Nah iya tapi kalau sekarang kan kayaknya kalau udah maksudnya levelnya hamba Tuhan gitu ya. Oke keren gitu kayaknya pasti oke lah minimal mobilnya Tapi itu Innova. fakta loh. Sekarang banyak orang berlomba-lomba jadi hamba Tuhan loh. Karena udah makin pintar kali ya untuk mengelola keuangan kerajaan Allah. Mengelola atau mengelola? I don't know. Yo, kita tahu dong banyak pertentangan-pertentangan mengenai Iya. persembahan-persembahan ini kan Iya. sesuatu yang kita bahas beberapa episode perpuluhan. kebelakang tentang perpuluhan gitu kan yang diselewengkan. Tapi kita nggak bisa ngejudge itu karena nggak ada bukti lah. Iya. Tapi gini, kita ngomongin balik lagi soal flexing. Andai kata, gue pernah ditanya soalnya sama anak-anak komunitas gue. Kok, lu kalau ada duitnya, lu bakal beli nggak mobil kayak Ferrari gitu, mobil sport gitu kan? Gue bilang gue sih nggak demen mobil sport, jadi nggak bakal beli gue. Gue nggak suka mobil sport gitu. Lagian nggak cocok tahu dipakai di sini di Indo. Nah, itu Orang dia. kecepatannya aja di sini dibatasin. Ya itu dia. Terus dia bilang pokoknya intinya mobil mewah deh gitu. Maksudnya mobil yang mewah. Oke, katakanlah mobil mewah. Semewah-mewah mobil apa sih? Alphard gitu ya. Semewah-mewahnya lah. Dibilang mobil mewah Ferrari, gitu. Ya itu Lambo, kan mobil itu kan cepet. Itu mobil cepet kan. Ya, Gue gak suka mobil Alphard sport. lah. Gue gak suka mobil cepet. Rubicon lah ya. Iya, itu doa lu ya. Iya gue pengen banget punya mobil Rubicon nih siapa tahu nih. Rubicon ada yang mau lebih ke ngasih. hotel gak sih? Rubicon lebih ke hotel gak? Hotel Rubik Oh, gitu ya. Enggak tapi gue suka banget mobil gede soalnya. Iya. Terus. Jadi anak komunitas gue sempet nanya, pokoknya mobil-mobil mewah lah kok. Kalau misalnya duitnya ada, lu bakal beli gak? Gue bakal beli dengan satu syarat. Member komunitas gue nggak ada yang sampai hidupnya kayak besok nggak tahu makan apa. Right. Karena Aduh, gini, gembala sekalipun yang gue baik ada banget. duitnya, terus tiba-tiba, gue nggak usah pamer. Anak-anak kan pasti tahu, karena selalu datang, pasti tahu mobil gue. Iya. Dan ketika masih ada member gue yang besok aja nggak Iya. ngerti bakal makan apa, tiba-tiba gue ganti barang yang segitu mewahnya, Iya. padahal kalau gue beli mobil lain yang setengah harga daripada mobil Alphard katakanlah itu, gue masih bisa dapat mobil yang lebih nyaman, gitu. Dan setengahnya itu bisa kayak gue pakai untuk kesejahteraan orang ini, ngebantu lah, Iya. bukan memanjakan ya. Rasanya kalau gue sampai beli mobil mewah itu dan Dengan kondisi kayak- seperti itu. Iya, kondisi seperti itu, kayaknya gue jadi Kayak seorang kurang pemimpin bijak yang ya. jahat. Tapi kalau ada yang ngasih lo, misalnya ada orang nih yang mau memberkati lo karena pelayanan lo, dikasih lah nih mobil Nah, Alphard gue misalnya. Gimana? kalau dikasih nih, yang pertimbangan terberat gue adalah pajak. Betul, itu Pajaknya, pajak PR Bapak Ibu. banget guys. Ketrek lagi sama orang pajak nanti, Iya. aduh.
Bukannya nggak mau, bukan kita kurang ajar, kayak bakal kita jual. Lalu beli yang lebih murah lah, maksudnya lebih murah tapi lebih nyaman. Karena kan gitu-gitu. Tapi kan kalau udah dikasih nggak enak loh. Iya sih. Gua ada satu keinginan sebenarnya pengen beli mobil baru tapi yang bukan karena alasan mewah enggak, tapi pengennya yang 7-seater gitu loh. Ya, mobil gua sekarang kan masih 5-seater kan. Ya. Gue pengennya yang 7-seater karena suka bawa barang ya, lumayan banyak gitu. Itu aja paling kalau sampai gue beli. Kalau sampai kasusnya dikasih, gue belum pernah berpikir sampai ke sana karena gue nggak tahu siapa juga yang mau ngasih gitu kan. Tapi kalau sampai dikasih, gue bakal jujur sih sama orangnya, Pak. Kayaknya sih ini kita Kalau bingung. udah ada kuncinya nih buat kamu. Iya, Udah maksudnya dengan gini. segala ininya. Gue bakal diskusi lah pokoknya. Karena hal-hal yang beginian, hal-hal yang berbau untuk kita berdua suami istri, gue selalu gini, prinsip gue gini, kalau suami istri belum sepakat, Iya. gue nggak akan ngambil Jalanin. keputusan Mm-mm. gitu. Tapi kalau sampai dikasih sebenarnya kita terima-terima aja. Tapi abis itu apakah kita jual terus ganti yang lain Iya. atau gimana, itu urusan belakangan. Dipertimbangkan lagi. Dan masalahnya kan masalah ini ada di flexing. Ya. Terus kalau misalnya ternyata ada kondisi member komunitas gue seperti itu, Ya. gue akan umumkan sih ke mereka. Maksudnya gini, ya kita baru dikasih gitu. Jadi jangan bilang pendeta banyak duit ya. Tapi kan lu nggak flexing juga karena kan lu kan maksudnya waktu lu dikasih itu kan lu nggak yang tadi Pamer lu, gitu oh, kan. puji pamer, Tuhan iya. gitu segala macam. Kan ya Depannya udah biar dikasih. rohani ya, puji Tuhan gitu. Nggak kayak misalnya gue kenal ada beberapa hamba Tuhan yang Inisialnya. nggak mau Aduh, gua kira inisialnya RS. pendeta gue lah Robin Sirait. ya. Ya maksudnya gue kenal satu apa namanya gembala gue deh gitu ya. Jangan deh. Nggak jadi. Sudah sebut. Udah dapet ya. Ini nggak bakal di-cut loh. Oh, iya. Anda sudah Ya tahu pokoknya aku inisialnya. kenal beberapa pendeta yang masuk itu tau gak lu akun apa yang namanya? Gosip. Akun Lambe gosip. Turah. Akun yang apa rohani, Kristen Satir. satir ya kayak gitu. Gara-gara dia pakai apa namanya belt branded lah. Tapi setahu gue itu barangnya dikasih orang. Kalau misalnya dikasih orang terus nggak dipakai, lu kan nggak menghargai pemberian orang itu. Jadi bukan masalah flexing. Kalau soal menghargai balik ke pribadi. Sekarang gue tanya, lu misalnya lu dikasih apa namanya ban pinggang deh, apa sih namanya Gasper, belt Hermes misalnya, ya ada yang ngasih lu pakai nggak? tergantung. Gua Tapi di lu mana. nggak, ya lu juga nggak yang pamer-pamer. Ini gue pakai nggak, coba ya udah dipakai aja karena memang ada lambangnya itu kan akhirnya jadi terkesan, gitu. Padahal sebenarnya ya udah lu mah dikasih. Kalau ya gua lu dikasih pakai. loh, itu mahal di mana itu lambangnya? Emang apa Hermes? Bukan, haleluya. Oh iya bener. Orang kadang-kadang salah Haleluya paham aja. dikasih, gitu. Haleluya. Iya, kadang-kadang orang salah paham aja sih sama lambang H itu ya, aduh. Ya gitu, jadi maksud gue orang juga kadang-kadang apa namanya terlalu overthinking soal hal itu sampai akhirnya masuk akun kayak gitu cuman gara-gara pakai Kalau sesuatu yang mereka branded. pakai, sebenarnya gue gak ada masalah deh. Yang kesel yang bikin caption itu. Gue sih bukan kesel ya, gue resah aja. Maksudnya Resah, gini, kesel sih sebenarnya juga. juga sih. Kenapa harus berdoa di sosial media, sedangkan Iya. Tuhan gak pakai sosial media? Terima kasih Tuhan, terus ada doa, Tuhan Yesus makasih buat ini. Jadi excited kali bro, dia senang banget kali gitu. Iya makanya gue bilang keresahan pribadi lah ya. Maksudnya gue gak berani, gue gak bisa bilang kayak lu harusnya gak boleh gitu. Enggak Iya, gitu. iya. Cuma menurut gue aneh karena kan itu kan ucapan ya. Orang mau ngerespon apa tiba-tiba bawa ketik amin. Niscaya kamu akan masuk surga kayak gitu. Mau jawab apa kalau kayak gitu isinya doa. Iya sih. Tapi doa di sosmed jago gitu. Giliran suruh doa pas ibadah, enggak saya gak bisa dia aja. Mungkin Ya. penulis apa namanya talentanya penulis. Jadi penulis lebih bagus daripada ngomong gitu. Aduh reverse stuff. Apa tuh? Barangkali. Barangkali. itu Reverse. Iya barangkali kayak gitu. bisa. Aduh. Ya cuma ya udah itu emang terserah. Cuma flexing ini nggak usah di gua dulu deh. Sisi negatif dari flexing ini adalah memperjelas kesenjangan. Ya, Dan setuju sih gue. gini, kalau cuma berhenti sampai gini, kalau cuma berhenti sampai di kapan ya gue bisa kayak dia, itu ngasih nggak apa-apa. Tapi kalau sampai tuh yang dia aja bisa sama-sama hamba Tuhan, kamu kapan? Itu yang Itu jadi masalah.
Emang sih lu nggak bermaksud seperti itu, tapi gara-gara lu posting seperti itu, lu membuat hal seperti itu. Ya bukan salah gua dong, salah dia dong. Kenapa dianya kayak gitu? Tapi lu penyebabnya, maksudnya lu nggak bijak. Oke. Tapi kalau misalnya yang flexing kayak gitu bukan pendeta misalnya gitu, gimana? Oke nggak? Itu akan diomongin di podcast Deddy Kobusier. 4, 3, 2, 1, close the door. Gitu aja. Nggak, gue takut dikejar pajak kalau flexing gak sih? Ya Dikejar mereka pajak. mungkin bayar pajak. Iya Ya, sih. gue nggak peduli sama mereka bayar pajak Iya, nggak bayar benar. pajak, tapi efek dari gue Secara ngomongin ini secara khusus mental, ini iya, ya. Gue sosial. secara khusus ngomongin soal seorang yang punya tempat di masyarakat, Iya. public figure, Public figure. pemuka agama, tapi lu Oke. pamer seperti itu. Sedangkan pengikut lu, maksudnya pengikut tuh dalam arti kata yang komunitas lu ya, masih ada orang-orang yang Susah. susah. Ya. Dan lu dengan nggak membeli itu, lu sisihkan sedikit gitu, itu udah ngebebantu, tapi lu malah lebih pilih untuk Flexing. atau lu nunggu kayak sampai Sampai semuanya udah sampai ini kayak makmur. aduh. Hmm. Gue sampai hari ini ya kak, bukan sampai hari ini sorry, gue pernah bilang ke anak-anak ini, guys, saya minta izin ya, pakai uang gereja untuk beli ini gitu. Awalnya kita kayak gitu sampai Buat kebutuhan gereja maksudnya. Iya. sampai suatu hari ada anak-anak yang ngomong kayak gini, kok beli mah beli aja kok, nggak usah izin. Kita mah udah kasih itu ke gereja, kita percaya. Ternyata mereka aja enak kalau gue izin terus gitu loh. Tapi tetap Oh, kita I see. belajar Karena, menggunakan iya. apa yang dipercayakan untuk pengelolaan. Iya. Jadi lu benar-benar mikirin juga perasaan orang lain Iya, gitu itu kan. gua, Respect. Iya, itu gua bentuk pertanggungjawaban gua Iya. terhadap Betul. persembahan yang mereka berikan. Makanya kenapa gua ini yang lu lihat nih. Tahu ke berapa harganya? Berapa? Nggak tahu. Karena dikasih. Iya bener. Bini gue paling tahu fashion gua, seberapa buruknya fashion gua gitu. Ini kalau nggak dikasih, Kode. nggak dibeliin. Coba kalau ada yang mau endorse ya kan wardrobe boleh juga Iya, nih. jadi pembuktian asik kalau juga. Tuhan sayang sama Iya. saya, Tuhan memberkati saya lewat orang lain. Iya. Gua kasih tahu ya, Iya. ini hadiah ulang tahun dari member gua, mereka bertiga patungan. Ini dibeliin istri di online. Ini dibeliin istri juga, ini dibeliin istri juga. Pengasih semua ya. Iya. Oh, banyak yang sayang sama Anda Pak berarti. Iya. Ya kan. Karena saya nggak punya pemasukan. Makanya dibeliin. Oh ya alhamdulillah lah, tapi lo kok alhamdulillah. Ya it's good, it's good. Berarti Gitu. berarti sebenarnya yang jadi keresahan adalah kalau misalnya memang apa namanya lo punya sesuatu pikir-pikir lah gitu kalau lo mau flexing gitu. Lebih ke tempatnya nggak sih maksudnya? Contoh yang tadi ya, belt tadi Hermes. Oke, emang dikasih orang. Lu bukan bermaksud pamer, tapi gini, ya kali lu pelayanan kayak di pelayanan ke orang-orang pemulung misalnya atau orang-orang kurang beruntung, lu pakai dengan segala kemewahan. Oh, ini gue baru ingat satu hal. Ini salah satu yang gue nggak setuju dari banyak artis atau public figure, tapi gue nggak tahu ya masih ada nggak ya sampai sekarang ngelakuin. Mereka ada yang merayakan ulang tahunnya. Jadi orang ini masih muda, maksudnya kayak masih teenagers gitu. Maksudnya baik, dia mau dirayain ulang tahunnya, nggak mau besar-besaran, nggak mau mewah-mewah. Panti asuhan. Di panti asuhan. Emang kenapa? Nah, nanya kan kenapa? Bisa nebak nggak Bin? Udah nggak bisa Soalnya nebak ya? mereka punya kepercayaan kalau misalnya didoain sama anak-anak yatim itu kayak doanya tuh ini manjur. Oke, gini. Gue pernah melihat cuma satu postingan, tapi kan gue udah pernah tahu lah ada banyak yang merayakan ulang tahunnya di panti asuhan. Nanti ya. Gue lihat fotonya. Gue pas lihat fotonya, gue langsung bilang sama istri gue, yang jangan pernah ada yang kayak gini ya di tempat kita. Kenapa? Itu panti asuhan, ya. Mereka ngerayain ulang tahun di sana, terus ada foto anaknya di tengah, emaknya, bapaknya, kiss anaknya. Di depan anak-anak yang gak punya orang tua. Ayo, maksudnya baik kan? Tapi gak dipikirin kan? Gue sih baru kepikiran. Ayo, gak ngerasa jahat ya? Oke, gue nangkep maksud lu sih. Maksud gue gitu, Langsung. maksud baik aja gak cukup. Iya, iya, Lu iya, mesti paham gitu loh. Tempatnya, situasinya. Gila ya lu dipikirin banget ya hal kayak gitu ya. Gua kan berasal dari kaum bawah, maksudnya bener-bener literally kaum bawah gitu. Maksud gue tahu banget. Jadi ada orang-orang yang cerita, saya tuh gini, saya tuh gitu. Tapi gini, lu pasti gak paham apa yang kita rasain, lu bacot doang gitu. Dulu gue sampai kayak gitu. Makanya kenapa gue sampai hari ini gue gak berani kayak gitu ke orang-orang lain, gak berani. Gue tahu rasanya itu apa.
Kayak gitu, kenapa? Makanya gue bilang soal flexing, pikir-pikirlah. Gitu, pikir-pikirlah. Tapi kan yang kalau lu rayain ulang tahun di panti asuhan kan sebenarnya bukan flexing juga. Flexing keharmonisan orang hubungan keluarganya. Kalau Maksud gua ada gini, adegan itu. mau ada mau enggak dia datang bersama orang tuanya. Ya sih, tapi pasti kan dia ngerayain ya, namanya ngerayain kan berarti Maksud kan gua gini, celebrating ya. maksud gua gini, kalau emang mau merayakan, kenapa lu enggak yang kayak udah kirimin aja hadiah buat anak yatimnya, nggak usah ada resepsi. Iya, nggak usah ada acara gitu ya. Iya, pokoknya saya ulang tahun, saya mau berbagi kebahagiaan dengan kalian semua, ini buat kalian. Selesai. Kenapa harus ada pemandangan itu? Gak kepikiran kali bro yang bikin acara di situ. Exactly, nggak kepikiran. Tapi gara-gara lu nggak kepikiran, lihat dong akibatnya, fatalnya kayak apa. Tapi buat yang nonton berarti sekarang harus jadi hal yang dipikirkan nih, hal-hal Iya. kayak gini. Wow. Nah itu, gue mikir sampai ke sana, pikirin dong perasaan orang lain juga, walaupun lu nggak bermaksud seperti itu, karena itu aja nggak cukup. Pertimbangan lu pribadi nggak cukup untuk membenarkan perbuatan lu. Jadi flexing yang ada sekarang akhirnya konsepnya bukan melulu soal pamer kekayaan tapi juga hal-hal yang kayak gini ya. Flexing itu kan artinya memamerkan, Pamer. ya kan? Meskipun maksudnya tadi yang kalau cara di panti asuhan kan maksudnya nggak pamer juga sebenarnya. Nggak sadar dia, Iya, nggak sadar. nggak memamer, itu kan pamer semua nih. Misalnya lu dipercaya jadi pembicara di sebuah seminar keluarga misalnya, di hadapan 600 pasangan suami istri. Lu foto, lu taruh sosial media, dikasih kepercayaan berbicara di depan 600 pasangan suami istri muda. Itu flexing. Gini ya, jangan melulu flexing itu sebagai negatif, tapi harus tahu tempatnya. Harus tahu tempatnya. Kalau emang itu sebuah prestasi, silakan flexing. Misalnya kita punya teman tiba-tiba jadi juara olimpiade emas bulu tangkis. Flexing lah itu bawa nama negara, bawa nama keluarga, lu itu membanggakan. Flexing yang seperti itu bagus. Tapi kalau flexing yang kayak tertier, tau gak sih, maksudnya yang enggak, ya udah nggak usah lah, nggak usah dipamerin gitu loh. Tapi biasanya emang orang yang bener-bener kaya banget nih secara ekonomi, biasanya mereka nggak flexing sih malah sebenarnya. Karena nggak mau ketahuan petugas pajak. Ampun bos. Diakui. Iya bener. Lu pikir kenapa Mark Zuckerberg pakai baju kaos? Bukan rendah hati. Takut dikejar pajak. Kalau nggak ketahuan dia pemilik Facebook mah nggak bakalan ada yang tahu dia orang kaya. Iya. Oh, Lebih risky sih orang-orang yang justru high end itu lebih risky kalau misalnya ketahuan gitu. Mereka Iya. kayak bisa dijambret juga, Gua- apa juga. Gue dari awal juga Culik. aneh sama orang-orang TikTok yang pamer beli mobil Tesla jam 7 pagi gitu. Gue maksudnya apa sih konten gitu doang di kepala gue. Gue nggak nonton juga. Ya, Endorse dan- endorse ya katanya. barangkali. Oh enggak, lu tahu nggak pemilik apa tuh showroom mobil mewah di Pluit apa? Poritz, pokok Poritz. Porsche. Bukan nama itunya. Porsche. Atau Apa? Prestige. kenapa sih Prestige? Bosnya cerita ada kayak influencer atau apa gitu. Minta kayak, bos boleh ini nggak endorse, pinjemin mobilnya buat difoto. Dan waktu fotonya jadi mobil baru. Padahal itu pinjem. Nah itu yang bikin kesel sih itu tuh kayak mau ngapain, mau sok kaya. Iya, sama kayak ibu-ibu sosialita yang foto rame-rame di pesawat. Itu studio. Didesain kayak di pesawat, kesannya pesawat pribadi bos. Di Cina ada sekolahnya khusus untuk sosialita, ada sekolahnya, cara duduknya, taruh duitnya, sampai dibikin ada rental, menyewakan properti uang dan uangnya uang beneran. Tapi properti duit gitu. Ada. Gila ya. Orang saking mau eksis ya. Saking mau eksis saking ya. mau diakui. Iya bener. Ada yang nyewain handphone kan? Ada yang nyewain tas-tas branded buat ketemu arisan atau apa. Iya. Ada yang nyewain Pacar. Ada disewain. Jadi pacar selama 2 jam. Ada. Ganteng lagi. Iya, gue Nomor kontaknya ada nggak? Enggak. Canda Ada bini pemirsa. gue. Canda. Ada bini gue. Oh iya. Oh iya, ada bini gue. Ada bini. Well, iya sih yang meresahkan adalah hal seperti itu. Ketika orang jadi misalnya berhutang untuk beli tas branded ya kan. Supaya bisa diakui kalau dia punya
punya ini gitu, punya tas branded gitu, sesuatu banget gitu kan di kalangan di kalangan sosialnya dia. Padahal sebenarnya dia mah ngutang, itu utangnya banyak banget gitu. Banyak tuh kejadian kayak gitu. Sekarang kalau ngutang mungkin udah berkurang lah karena ada rental-rental seperti ini. Iya rental juga bisa ya. Cuman kan sayang banget ya sebenarnya. Ya udahlah itu haknya mereka lah ya. Iya, cuma Ya, balik ya, lagi ya, ya, ya. efek yang ditimbulkan. Jadi lu tahu ini nggak? Ini juga yang kebelepotan gue ngomongnya. Ini yang gue nggak suka juga dan gue udah ngomong dari awal sama istri gue. Lihat deh ini youtuber bikin konten 1 miliar pertama di usia 20 tahun. Umur 30 tahun pensiun menikmati kekayaannya. Nah kita ngambil contoh yang umur 21 tahun 1 miliar pertama. Akhirnya ada orang-orang yang nonton itu usianya udah 32 tahun. Langsung down. Gila dia 20 tahun 1 M. Iya Gua sih. masih karyawan UMR. Iya. Terus salah dia. Iya. Enggak mutlak salah dia. Maksudnya enggak mutlak salah orang yang down itu enggak. Karena lu bikin itu Iya gitu sih. loh. Tapi dua sisi mata uang gak sih? Di satu sisi ya mungkin itu maksudnya dia sih untuk menginspirasi anak-anak muda yang lain untuk lebih pintar lagi mengelola keuangan mungkin ya. Tapi di satu sisi malah justru ngancurin mental orang-orang yang masih berjuang gitu. Iya. Oke. Atau mungkin jangan-jangan itu adalah ajang untuk promosi. Investasi. Misalkan, ya mungkin investasi, mungkin saya belum punya, Oh. tapi saya punya bisnis. Afiliator ya Anda ya. Flexing berkedok investasi berkedok flexing jadinya Nah, gitu. Jadi seakan-akan sudah punya, karena apa? Karena ini. Yuk, Oh, kapan join dengan iklan. saya? Oh, bisa juga sih Padahal iklan. belum punya, padahal. Oh, Tapi iya lihat benar. akibatnya kan. Terus yang apa? Rumah gua di usia 25 tahun. Ada orang yang udah 55 tahun masih belum punya rumah, masih ngontrak. Maksud gua tuh kayak lu punya pikiran gak sih gitu, ada orang-orang yang masih fight dan lu hancurin semangatnya mereka. Masih ngontrak nih, gua umur 23 udah punya rumah. Lu kalau ketemu, aduh kayak kemarin deh acara buka puasa bersama yang kemarin tuh, ya kan ada berita tuh. Pas datang bukber tau gak mereka pada ngapain? Ngomongin apa yang mereka bawa, apa yang mereka pakai. Ya. Di TikTok kan gitu kan. Lihat outfitnya, ketemu bukber ini outfitnya harganya berapa sekian. Akhirnya yang datang pakai baju biasa, langsung kayak tertuduh. Gitu loh. Wow, iya sih. Gue juga sebenarnya ya, gue sebagai perempuan, gue suka sih sama apa namanya kayak tas-tas mewah apa segala macem. Cuma laki gue nggak bakal pernah mau beliin gue. Kenapa? Dia bisa beliin gue barang branded. Tapi dia bilang ini, kalau misalnya uang buat beli tas itu yang puluhan juta, lu pakai buat beli tas itu bisa ngasih makan keluarga lu yang masih berpikir untuk besok makan apa. Ya kenapa nggak kita bantu yang itu aja? Lu Exactly. lagian juga dia bilang apa? Saya jadi jaksel. Aduh saya jadi jaksel. Ketularan dia. Ngengat dan karat apa tidak akan apa tuh ayatnya? Merusakannya. Iya. Iya. Jadi intinya apa? Gak tahu dari dulu begitu. Intinya adalah ketika lu mampu untuk beli barang branded itu sesuatu yang fana gitu ya. Lu kenapa enggak bantu orang yang di luar sana yang susah? Itu suami gue nggak bakal pernah mau beliin gue barang yang sampai mahal banget karena dia punya pikiran bahwa ini masih ada saudara nih yang butuh gitu. Ya. Boleh. Nama siapa? Enggak ada suaranya? Ada. Oh, apa? Kan tadi Cici bilang kenapa sih kenapa nggak bantu orang gitu kan, maksudnya daripada lu memamerkan. Nah kalau ada orang-orang yang memang dia uangnya berlimpah dan dia memamerkan hartanya, tapi dia juga sebenarnya membantu gitu, banyak andil juga membantu banyak hal, itu gimana? Itu Itu udah banyak banget. Itu yang pengen gue tanya Itu juga apa? tadi. Maksudnya Bukan suatu hal yang salah juga dong. Enggak. Gue punya harta dan gue juga memberi harta gue ke yang nggak mampu Ya. gitu. sebenarnya betul, itu hitung-hitungan yang gak absolut. Maksudnya nggak mesti seperti itu. Tapi mungkin ada prinsip hidup yang diambil sama suaminya dia. Daripada gue beli barang yang segitu mahal dan Iya. hanya untuk dipamerin. Iya, fungsinya tas doang. Padahal ada tas juga yang tergolong kayak buat kamu tas gendong harga 1,5 juta buat kamu udah mewah kan. Maksudnya itu juga bisa. Kenapa harus yang sekian puluh juta sampai ratusan juta? Kalau emang ada duitnya
kita bisa bantu orang gitu loh. Kenapa harus lu beli itu gitu. Kayak gitu aja. Tapi emang ada orang yang saking kayanya buat mereka mereka sama mahalnya kita beda. Tapi Iya, betul-betul ada sih. juga loh orang yang sebenarnya dia nggak bermaksud untuk memamerkan, tapi karena dia sudah di lingkungan yang Sosialita gitu. sosialita, dia bertemu dengan para bisnismen atau Nah, apa. Betul iya itu. bener-bener. Itu salah satu tuntutan juga gitu betul, loh. Kita maksudnya kita nggak berusaha untuk Betul, pamer, tapi betul. kita berada di lingkungan itu Betul. yang kita harus menyesuaikan mereka juga gak sih gitu loh. Nah iya, nah kalau si Nyoman, suami gue Nyoman ya kan. Orang orang itu apa Karibia. Nyoman. Ada Nyoman, reggae, orang musik Medan reggae. itu. Bukan Bali. Medan. Nyoman si orang Medan itu ya kan. Dia juga bilang gini, gue tuh sebenarnya pengen beli apa yang sekarang yang paling top itu kan handphone apa iPhone ya? Oh enggak juga, Enggak ada juga yang ya? custom ada Tapi Oppo kan Lamborghini itu mahal banget. Oppo yang Lamborghini yang lapis emas juga mahal banget, lebih mahal dari iPhone. Enggak sih, enggak seperlu itu. Misalnya iPhone yang harganya udah belasan juta gitu ya. Dia bilang, gue pengusaha tapi gue tidak bergaul dengan kayak bos-bos besar yang kayak pemilik apa. Gue memang pengusaha tapi gue bergaulnya sama yang ngurusin abu, ngurusin apa namanya Kebun gitu apa ya, sih namanya? petani. Pokoknya aluminium kayak gitu-gitu ya kan. Oh, yang iya, pokoknya pekerja kasar. tukang masak, pekerja kasar. Orang-orang pabrik ngapain juga gue pakai iPhone barang mahal, iya. secara sebenarnya memang dia juga mampu. Cuman kalau dia bilang kalau satu kali gue akan bertemu dengan orang-orang yang seperti itu levelnya udah high end, ya gue Disesuaikan kan? Iya, Iya, disesuaikan. itu gue setuju, benar. Jadi sesuai kebutuhan kali ya gitu ya. Sesuai kondisi, lu berada di lingkungan yang mana. Iya benar juga sih, gue masih bergaul sama sosialita deh kalau gitu biar laki gue nggak beliin gue barang mewah kali ya. Iya, Gue pernah nanya sama mentor gue gini, kan gue pernah lihat ada acara apa sih, charity, Iya. pengumpulan dana, Iya. pengumpulan dana untuk membantu orang-orang miskin yang ada di mana di timur, pokoknya di daerah timur gitu. Acaranya ada di hotel apa tuh yang bundaran HI, kok jadi lupa pokoknya. Kempinski. Kempinski. Terus gue tanya sama mentor gue gini, lu tahu nggak sewa ruangan di Kempinski itu berapa puluh juta, kadang-kadang berapa ratus juta. Tahu nggak kalau lu sewa di tempat lain yang restoran yang lebih sederhana, itu sisa uangnya bisa buat nambahin loh, buat bantu orang-orang timur itu. Bijak nggak gue? Itu menurut gue. Tapi ternyata Ternyata dia bilang gini, fair gini. Itu yang datang bos-bos besar. iya sih. Ya, lu kalau mau nangkep ikan paus nggak mungkin pakai pancingan buat ikan tongkol, tau gak? Lu harus pancingan yang gede juga. Iya benar. Lu keluar 100 juta buat sewa gedung di situ, tapi abis itu baliknya dapat 2M, worth it nggak? Iya. Mana ada orang yang super kaya mau di restoran biasa. Mereka mikir kalau nanti masaknya nggak bersih, lingkungannya kotor, mereka abis itu sakit, gimana Fir? Nah ada maksud, makanya tergantung lu ada di mana. Nah soal flexing itu juga gitu, lu harus tahu tempatnya juga. Nah soal kalau mau pamerin kayak barang yang lu bilang thanks God itu, buat kalau gue yang jadi mereka ya, gue mendingan gue kalau misalnya tetap gatel, gue pengen perlu posting ini, gue kasih tahu biar seluruh dunia tahu gue punya mobil baru. Mendingan gue di close friend, yang gue percaya orang-orang ini ngerti kenapa gue posting, jangan secara umum. Itu kalau gue, sepertinya pemain keyboard pengen ngomong. Oh iya, baiklah. Kalau pelayanan itu gimana Pak ya? Itu termasuk flexing juga nggak sih Pak? Jadi ada orang-orang yang kayaknya seneng banget gitu, kayaknya bantu pelayanan ke sana, nyumbang uang ke sana. Kita sudah bantu sekian puluh juta, sekian juta buat ini segala macam, buat ini. Tapi lokal sendiri nggak terbantu. Ketika ada saudara minta tolong, kamu doa dulu. Ketika ada jemaat berdoa minta tolong, kamu doa dulu. Itu bukan flexing, itu keluhan. Iya dong, lu ngomong gitu kan, yang lain dibantu sini nggak dibantu, itu keluhan. Curcol deh kayaknya. Maksudnya itu termasuk flexing juga nggak? Karena kan memang ada orang-orang yang hobinya itu untuk membantu keluar, kayak tapi masuk ketika bahkan diumumkan saya sudah bantu, saya udah ini, tapi ketika ya tadi orang-orang terdekat itu yang datang gitu kan, sama sekali tidak mendapatkan pertolongannya gitu loh.
Bisa Nah sih. itu bisa ke flexing. bisa, Dia bisa. memamerkan dirinya sendiri. Tanpa sadar. Gue juga pernah ngalamin itu di gereja yang lama gue bantu. Gue bilang dia itu bener-bener ada orang yang SPP-nya udah nunggak 2 bulan. Nggak dibantu, disuruh doa. Tapi abis itu gereja bikin program, kita mau bantu daerah sekitaran sini untuk tas-tas, buku-buku pelajaran segala macamnya. No comment lah. Gue gua ngomong udah. Pak, bos, hey, gembala tapi gue panggil bos gitu loh. Ini ada yang SPP 2 bulan. Oh iya, ntar kita bantu. Nggak dibantu. Aduh, Nggak dibantu. miris sih. Akhirnya gue dan istri yang turun tangan bantu dia. Gue nggak peduli dah sama lu aksi bagi-bagi buku. Nggak peduli, gue bilang. Aduh. Ini yang depan mata, ini anak lu Iya. sendiri gitu, member lu sendiri kagak lu bantu gitu loh. Kurang ajar. Siapa? Ya, nah itulah baiklah. flexing makanya. Balik lagi itu keresahan gua. Gua pribadi sebaiknya kita pinter-pinter atau bijak-bijak lah kalau mau flexing atau memamerkan sesuatu. Karena kita harus pikirin juga jangan yang menurut kita, gua nggak bermaksud seperti itu. Iya, mulut lu bilang nggak bermaksud, tapi tindakan lu menyatakan maksud lu yang sebenarnya. Apa? Ya begitu aja karena durasinya udah Iya, semakin nah, bergulir itu aja terus. ya. Kayak ini Well. lumayan Lumayan seru seru, tapi ya kan? takutnya ngalor ngidul dan ya udah kita akan kembali di cerita-cerita kita berikutnya di edisi berikutnya bersama dia. Dia Junior. Saya Fidi Dominika, ada Robin di keyboard, ada Christian di kamera, ada Livi di sana. Kita akan kembali di cerita-cerita berikutnya di Bagi Cerita. God bless you. God bless semua.